Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu malam Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadah di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Guru ini berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun ia perintah dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Silahkan duduk. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, khotbah hari ini sebetulnya bercampur dengan pengajaran. Maka jangan mengharapkan khotbah yang 10 menit atau 12 menit ya. Siapkan mental Anda mendengarkan khotbah sekitar 2 jam. Nah, entah siap atau enggak. Tapi slide-nya bisa ditampilkankah di TV atau di mana? Tapi kalau di TV enggak lihat wajah saya jadinya ya. Atau kalau memang itu biarkan saya aja yang lihat slide-nya atau ganti-ganti ya ditampilkan terus. Karena slide saya pendek-pendek sebetulnya. Hari ini kita mendengarkan bacaan Injil tentang penderitaan Hana. Hana itu nikah sekian lama lalu gak punya anak. Maka dia berdoa sedemikian rupa, bahkan oleh Eli dikira dia itu sedang mabuk. Karena saking sedihnya doanya itu gak keluar kata-kata, dia hanya komat kamit saking sedihnya. Yang bacaan Injil kisahnya tentang orang yang kesurupan roh jahat. Ya. Maka kalau tema kita hari ini soal blessing in disguise, berkat di balik kesusahan hidup atau persoalan-persoalan, mungkin nanti kita kaitkan dengan bacaan-bacaan kitab suci hari ini. Dulu saya punya karyawan di Gedung Karya Pastoral Keuskupan Agung Jakarta. Profesi dia di gedung itu karyawan sebagai office boy. Asli orang Jawa, Purworejo. Agamanya Muslim. Jadi nggak ada sama sekali darah Barat ataupun pokoknya asli orang Jawa, Purworejo. Dia nikah 10 tahun sama istrinya, tapi belum dikaruniai anak. Lalu suatu hari datang kepada saya, "Romo, tolong doain saya dan istri saya supaya kami punya anak 10 tahun belum ada hasil." "Lo ajak ke sini dong Mas istrinya." "Aduh nggak bisa Romo, istri saya buruh pabrik sehingga susah buat ke katedral." "Ya udah ada fotonya nggak Mas?" "Oh ada." Maka Mas Tri kasih unjuk foto dia sama istrinya. Lalu saya doakan, saya berkati. "Mas Tri, sekarang saya doakan nanti malam Mas Tri berusaha ya." Saya bilang gitu. Karena kalau cuma saya doain ntar malam dia nggak berusaha, nggak hamil juga dong ya kan. Maka pagi saya doakan, malam dia berusaha. 3 bulan kemudian dia datang lagi dengan penuh wajah yang ceria. Kalimatnya apa? "Romo, kabar gembira. Doanya Romo sukses menghamili istri saya." Lalu saya bilang, "Mas, doanya harus kenceng nih katanya. Karena kalau doanya ini nggak kenceng,
nanti yang terdengar cuma Romo menghamili istri saya. Padahal kan doanya Romo menghamili istri saya. Weh, congratulations ya Mas, selamat. 9 bulan kemudian, tiba-tiba datang lagi Mas Tri. Romo sudah lahiran. Weh, puji Tuhan. Cowok atau cewek? Nama anaknya. Cewek Romo, dikasih nama siapa? Maria Saklitinov. Mas, kan sampean Muslim, kok pakai nama Maria sih? Mau dibaptis, saya bilang, jadi Katolik. Oh enggak Romo, ini bukan Maria Bunda Maria. Ini Maria bintang telenovela Maria Mercedes. Mas, Maria Mercedes juga Marianya dari Bunda Maria, saya bilang gitu. Terus kok pakai kata Saklitinov, itu kayak orang Eropa Timur gitu ya. Padahal kan asli Purworejo. Apa yang terjadi? Dia bilang apa? Saklitinov itu singkatan Romo. Anak saya lahir Sabtu Kliwon 3 November. Nah, tapi betapa bahagianya dia ketika dia bisa punya anak. Bisa punya anak. Saudara-saudari, penderitaan hidup itu jenisnya macam-macam. Ya. Ada yang karena tadi gak punya anak kayak Hana. Ada juga yang mungkin karena kesulitan ekonomi. Kebangkrutan ekonomi. Bisa juga karena sakit penyakit. Bisa juga mendapatkan kecelakaan, musibah. Ya. Saudara-saudari kita yang di Sumatera, mimpi apa tadi malam, tiba-tiba kok ada banjir sedemikian besar. Dulu kita menyebutnya itu bencana alam. Ya. Tapi sekarang kayaknya bukan bencana alam. Bencana yang dibuat oleh manusia. Maka gereja lebih menyebutnya bencana ekologis. Berarti di situ ada campur tangan manusia sampai alam ini error. Kita nggak pernah tahu kapan penderitaan itu datang. Maka ada pertanyaan, ya. Why bad things happen to good people? Kenapa hal buruk terjadi kepada orang baik? Ya. Why bad things happen to good people? Maka pertanyaan saya adalah, apakah mungkin kita hidup tanpa persoalan? Mungkin nggak? Ada di sini yang berani tunjuk tangan sama saya, Romoyus, saya tidak pernah menderita dalam hidup saya. Tidak pernah menangis, tidak pernah sakit hati, tidak pernah sakit. Apakah ada yang berani tunjuk tangan pada saya? Enggak ada. Syukur enggak ada. Karena cuma 2 tempat yang tidak ada penderitaannya. 1 surga. Artinya you masih hidup. Kalau masih merasa punya persoalan, berarti kita masih hidup. Belum mati, masih hidup di dunia. Yang kedua, kalau Anda merasa masih punya persoalan, itu berarti yang satu lagi tempatnya itu adalah rumah sakit jiwa. Jadi kalau Anda masih merasa punya persoalan, berarti Anda masih waras. Kalau di rumah sakit jiwa, Anda bebas mau jadi apa. Nggak merasa punya problem di sana. Maka kadangkala bisa terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita. Ada bapak-bapak aktivis paroki, dewan paroki, prodiakon, donatur gereja, kurang baik apa dia. Dia punya anak semata wayang, umur 17 tahun, anak lelaki, dapatnya pun susah. Tapi ketika umur 17 tahun, tiba-tiba anak lelaki semata wayangnya itu meninggal dunia. Dia tiba-tiba marah sama Tuhan dan dia berhenti dari semua aktivitas. Dia tidak mau pelayanan lagi, dia tidak hadir rapat dewan paroki, dia tidak aktif jadi prodiakon lagi, dia marah sama Tuhan. Bisa terjadi begitu dalam hidup kita. Tapi itulah dunia, itulah dunia. Ya. Nah, kita ingin sama-sama melihat bahwa
Apa artinya itu semua? Kalau kita menghadapi itu semua, apakah kita cukup berhenti protes sama Tuhan atau kita mau beranjak lebih lanjut? Slide kedua. Kalau ada yang bad dalam hidup kita, maka pasti dalam benak kita harus ada yang bagus. Jadi kita itu menolak sesuatu yang buruk. Dan kita pengennya hidup kita bagus semua, ya, lancar semua. Kalau ada bencana, berarti yang bagus yang harus kita hindari adalah hidup kita terhindar dari bencana-bencana itu. Kalau ada sakit penyakit, maka yang good itu adalah kita sehat semua. Kalau yang namanya bad itu adalah miskin, maka yang good itu adalah kita hidupnya ini sejahtera dan berkecukupan. Itu pola pikir kita. Kalau ada yang bad, tapi harus ada yang good. Dan kita pengennya yang good. Ini kadangkala membuat kita stres sendiri. Karena apa? Kita kecewa. Kita harapannya apa, tetapi yang terjadi apa. Saya cuma ingin menegaskan bahwa it's not really bad. Itu sebetulnya enggak benar-benar buruk gitu. It just happen. Itu hanya terjadi dalam hidup kita. Dan memang begitulah kehidupan. Ada peristiwa-peristiwa yang kadang-kadang terjadi dalam hidup kita. Ada sebuah dongeng yang sangat legendaris dari Anthony de Mello. Ada seorang petani miskin. Ya. Petani miskin ini punya kuda cuma satu. Namanya miskin. Ya. Kenapa dia miskin? Kudanya cuma satu. Karena tetangga-tetangga yang lain kudanya puluhan. Punya kandang yang besar, orang kaya dia. Nah, suatu ketika kuda satu-satunya Pak Tani itu kabur ke hutan belantara. Maka Pak Tani makin miskin. Dari tadinya miskin, sekarang miskinnya itu ekstrim. Makin gak punya apa-apa. Maka tetangga-tetangga mencoba menghibur dia. Dengan kalimat, aduh kasihan ya Pak Tani, sekarang hidupnya makin miskin, kata tetangga-tetangga. Tapi aneh, Pak Tani itu berkata apa? Peristiwa baik, peristiwa buruk, siapa yang tahu? Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Setelah itu, ternyata kuda yang kabur ke hutan tadi, kuda cewek yang cakep. Di hutan dikejar-kejar sama 20 kuda cowok, kuda liar. Di kuda cewek dikejar sama kuda-kuda liar. Saking takutnya tuh kuda masuk ke kandang Pak Tani pulang. 20 kuda masuk ke kandang Pak Tani juga. Ditutup sama Pak Tani. Pak Tani sekarang jadi orang kaya, punya 20 kuda. Tetangga-tetangga datang lagi berkunjung, ngucapin selamat. Kalau tadi kan ngucapin belas kasihan. Sekarang ngucapin selamat. Weh, selamat ya Pak Tani, sekarang sudah jadi orang kaya. Pak Tani sekarang punya 21 kuda. Lalu apa jawaban Pak Tani? Bu, Pak, nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Hatinya tetap cool, tidak sombong. Dia nggak bilang, iya nih sekarang gue orang kaya gitu ya. Enggak, dia nggak ngomong gitu. Dia cuma ngomong nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Kuda liar yang datang ini dilihat oleh anak lelakinya satu-satunya. Wah, saya pengen naik kuda baru. Maka anak lelaki itu naik kuda baru, namanya kuda liar. Kedubak, 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 ting, beletak, kakinya patah. Tetangga-tetangga besuk, aduh Pak Tani kasihan ya, anak Pak Tani satu-satunya kakinya patah. Apa jawaban Pak Tani sekali lagi? Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu? Seminggu kemudian tentara kerajaan datang. Talalalat, talalalat, pengumuman, pengumuman. Anak-anak lelaki yang sehat ikut wajib militer untuk perang. Sedangkan yang sakit, yang masih kecil-kecil tidak usah ikut wajib militer. Anak-anak tetangga ikut wajib militer untuk perang. Anak Pak Tani karena kakinya lagi patah, lolos tidak ikut wajib militer.
Tetangga nangis-nangis ke Pak Tani. Aduh Pak Tani seneng ya. Sekarang anaknya tetap di rumah. Anak-anak kami dibawa untuk perang. Aduh Pak Tani pasti senang. Apa jawaban Pak Tani? Nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Ya, saya bisa lanjutin cerita nasib baik, nasib buruk sampai nanti jam 3 sore. Ganti-ganti aja hidup kita. Tapi itulah episode hidup kita loh. Ya. Tuhan itu punya ritmenya sendiri buat hidup kita. Ya. Ada saat kita tertawa dengan segala keberhasilan kita. Tapi mungkin ada momen juga kita sedih hati dengan kegagalan dan persoalan kita. Dan itu biasa. Dalam hidup itu biasa. Ya. Karena itulah. Ya. Nah, slide ketiga. Karya keselamatan Tuhan akan terus bekerja untuk kehidupan kita. Peristiwa hidup akan terus berganti sampai nanti pada kesudahannya. Mungkin ada dosa, mungkin ada kegagalan, mungkin ada aib, mungkin ada kejatuhan, mungkin ada sakit dalam hidup kita. Tapi percayalah, karya keselamatan Tuhan akan terus terjadi dalam hidup kita. Di kitab suci ada contoh, Daud melakukan kesalahan besar dalam hidupnya. Daud itu kan orang pilihan Tuhan. Dia punya kesalahan besar apa? Siapa yang ingat kisah dalam kitab suci? Ngintip mandi Betsheba. Dia lagi berdiri di balkon, terus ngintip. Wih, ada Betsheba nih. Cakep juga nih. Ya. Maka lalu dia namanya raja. Dia melakukan kejahatan yang luar biasa, yaitu pembunuhan berencana. Kena pasal KUHP nomor berapa itu Daud tuh ya. Karena apa? Si Uria, suaminya Betsheba, disuruh perang yang pasti akan kalah, yang pasti akan mati. Ya. Maka benar terjadilah Uria itu mati. Maka karena Betsheba sudah sendiri, tidak ada suaminya, maka Daud ngambil Betsheba. Nabi Nathan marah, kamu berdosa besar. Itu kata Nabi Nathan. Tapi lihat, Anda baca enggak silsilah kelahiran Tuhan Yesus di Injil Matius? Ya, di situ mulai dari zaman ke zaman, Adam dan Hawa dan seterusnya, sampai ada kalimat. Daud memperanakan Salomo dari Betsheba, istri Uria. Ya, Salomo memperanakan ini memperanakan itu memperanakan ini, sampai lahirlah Yesus Kristus. Ya. Lalu ada umat yang bilang sama saya, Romo, untung ya Daud ngintip Betsheba. Coba kalau Daud gak ngintip Betsheba, Yesus Kristus tidak lahir. Ya gak gitu logikanya saya bilang. Ya, kesalahan tetap kesalahan, tapi karya keselamatan Tuhan tetap terus terjadi. Kita punya sakit, kita punya penderitaan, kita punya luka, ya itu bisa terjadi kapan tahu ya. Tapi setelah itu selesai, ganti lagi masa yang lain. Lalu masuk lagi peristiwa yang lain. Tapi saya percaya ya, karya keselamatan Tuhan itu tetap terjadi buat hidup kita. Suatu ketika ada peristiwa di Jakarta, sekitar 25 tahun yang lalu, udah lama ya. Seorang bendahara paroki berhasil ngeluarin duit dari gereja sebesar 400 juta rupiah untuk beli apartemen pribadi. Pernah kejadian. Waktu itu sistem keuangan gereja belum sebagus sekarang. Sehingga bendahara paroki bisa ngeluarin duit 400 juta, dibeliin apartemen pribadi. Setelah sebulan kemudian baru tahu, romonya baru tahu, duit kita hilang 400 juta. Selidik punya selidik, wah ketahuan yang ngambil bapak ini untuk beli apartemen. Lalu disita. Sertifikatnya diminta. Romonya pinter. Ketika misa hari Minggu, pas pengumuman gereja sebelum berkat, romonya itu kasih pengumuman.
Bapak-bapak, ibu-ibu umat paroki, ada kabar gembira buat gereja kita. Kita dapat sumbangan 1 buah apartemen dari seorang donatur. Maka kalau ada ibu bapak yang sedang membutuhkan apartemen, tolong hubungi saya atau sekretariat paroki. 100% pembelian itu akan diserahkan untuk paroki kita. Tidak dipotong apapun. Pokoknya itu sumbangan murni. Maka mari kita sambut dengan gembira donatur kita. Setelah 1 minggu, apartemen itu laku dijual dengan harga 550 juta. Jadi cuan berapa? 150 juta. Yang dicolong 400, lalu bisa balik 550. Weh, dalam tempo waktu 1,5 bulan. Investasi di mana itu untung 30% selama 1,5 bulan, nggak ada gitu. Weh, dewan parokinya langsung, Bapak engkau sungguh baik. Weh. Kesalahan tetap harus ditunjukkan. Bahwa dosa korupsi itu harus dinyatakan itu sebuah kesalahan. Itu mungkin luka di paroki, duitnya diselewengkan oleh orang. Tapi karya keselamatan Tuhan tetap terjadi, tetap terjadi. Bapak Ibu, mungkin kita punya peristiwa-peristiwa tertentu dalam hidup ya. Tapi percayalah, pasti karya keselamatan Tuhan tetap akan terus jalan. Mungkin anak Anda sekarang bikin susah hati Anda. Ya. Tapi percayalah suatu hari nanti, karya keselamatan Tuhan untuk anak itu pasti akan terus berjalan. Mungkin suami Anda bikin ruwet keluarga sekarang ini. Tapi percayalah, suatu ketika akan terjadi keselamatan di dalam diri dia. Ya. Maka saya kira ini penting nih, untuk melihat perspektif karya keselamatan Tuhan tidak akan berhenti. Kalau persepsi Pak Tani tadi kan nasib baik, nasib buruk, siapa yang tahu. Sampai akhirnya pada kesudahannya, kita melewati macam-macam, lalu kita take off ke surga. Selesai. Dan hidup abadi di surga. Dan percayalah ya, bahwa penderitaan ada yang bisa selesai di dunia ini, puji Tuhan. Tapi mungkin ada juga penderitaan yang harus kita bawa sampai mati juga ada. Ya. Jadi ini yang mungkin harus kita catat. Nah, berikutnya. Kita harus punya kekuatan mental dan keteguhan iman. Pencobaan kita saat ini adalah pencobaan yang biasa. Itu dari 1 Korintus bab 10 ayat 13. Mungkin kalimat Anda berkata kepada saya, kok pencobaan yang biasa, Romo, berat nih persoalan saya. Maksudnya pencobaan biasa itu apa? Itu sudah pernah terjadi dalam diri orang lain. Jadi kalau kita sakit kanker, kita bukan orang satu-satunya yang sakit kanker. Ada orang lain yang dulu-dulu juga sudah sakit kanker. Kalau ada orang ditipu lalu bangkrut, itu Anda bukan satu-satunya orang yang bangkrut secara ekonomi. Kalau ada anak yang bikin susah, Anda bukan satu-satunya orang tua yang susah sedunia ini. Maka pencobaan yang sedang kita alami itu adalah pencobaan biasa. Artinya memang sudah ada sejak kita hidup pun. Ya. Maka saya kira Tuhan pasti berikan kita kekuatan untuk melewati itu. Tapi kita harus punya kekuatan mental dan keteguhan iman. Suatu ketika tanggal 2 bulan 2 tahun 2002. Itu kan tanggal bagus buat kawin tuh ya. Menurut orang Chinese tuh tanggal 2, bulan 2, itu kan 22 kan akur tuh ya. Jadi itu kawin tanggal, dan itu hari Sabtu. Maka yang terjadi di Jakarta waktu itu, dan saya yakin di Surabaya juga, banyak rencana pernikahan. Tanggal 2 bulan 2 2002. Tapi yang terjadi, Jakarta waktu itu mengalami banjir yang luar biasa. Super banjirnya. 10 hari nggak berhenti banjirnya.
Dan banjirnya cuma satu mata kaki, tapi di lantai 2. Jadi segini nih hilang nih, harta benda hilang. Ada orang Katolik di perumahan, di paroki saya waktu itu, rumahnya jejeran. Kalau komplek perumahan biasanya kan ekonominya kurang lebih mirip-mirip ya kurang lebih selevel. Nah, apa yang terjadi? Ada 2 orang Katolik tetanggaan. Orang Katolik pertama, ketika dia tahu harta bendanya habis, apa yang dia lakukan? Dia minum baygon, dia minum obat serangga. Dia mati bunuh diri. Itu orang Katolik yang sebelah kiri, yang rumah yang kiri. Yang kanan sama juga hancur, barang-barangnya semua hancur, mobilnya hancur, semua barang lah. Dia datang ke gereja, Pak, saya tanya, bagaimana rumah? Hancur Romo, habis semua. Aduh Kak, turut berduka ya Pak ya. Gak apa-apa Romo, mendingan saya ke gereja aja sekarang. Saya bantu-bantu di dapur umum. Apa yang terjadi? Dia rumah hanya hancur, tapi dia ke gereja, dia masak, bantu dapur umum. Setelah itu dia masuk pakai perahu karet, dia bagi-bagi nasi bungkus ke pengungsi-pengungsi di kompleks itu. Lalu setelah itu sebulan kemudian, gimana Pak? Ya sudah mulai bersih-bersih Romo, mudah-mudahan Tuhan kasih balik rezeki gitu kata dia. Sekarang hidupnya sudah lebih baik, rumahnya sudah lebih besar daripada yang dulu. Ya. Bayangkan penderitaan orang bisa sama loh. Tapi mentalnya ini bisa beda. Bisa beda. Yang satu mati bunuh diri, yang satu dia nolong orang, dapur umum, dia bagi-bagi dan Tuhan balikin rezekinya. Jadi mental ini bisa beda. Iman bisa beda juga. Sama-sama orang Katolik, sama-sama baptisan bayi, sama-sama aktif di PD, sama-sama rajin ziarah Porta Sancta. Tapi ketika kena problem kehidupan, imannya bisa beda. Ya. Ada seorang oma yang sakit, cancer stadium 4+, dokter sudah angkat tangan. Ya. Lalu dia punya anak 2 nih, oma ini, punya anak 2. Anak pertama itu Protestan, anak yang kedua Katolik. Yang pertama, yang Protestan, ngundang penginjil dari gerejanya. Maka mendoakan oma dengan penuh iman dan penuh berapi-api. Dalam nama Yesus, jamahlah oma kami ini, supaya dia disembuhkan dan sehat seperti dia sedia kala. Tuhan turunkanlah mukjizat di atasnya. Doa yang penuh semangat. Wah, keluarga bersemangat. Anak yang Katolik besoknya datang ngundang saya. Sebelum saya doain, saya tanya-tanya dulu umurnya berapa. 89 Romo. Dokter bilang apa? Ya ini diminta untuk paliatif. Paliatif itu udah nggak ada obat-obatan lagi, cuma ditemani dan masih pakai ventilator, alat mesin dan sebagainya. Keluarga sudah kumpul semua belum? Udah Romo, anak, cucu, cicit udah komplit. Maka lalu saya doakan, Tuhan Yesus, seperti engkau berdoa di Taman Getsemani, bila mungkin jauhkanlah cawan ini daripadanya. Tetapi bila tidak mungkin, bukan kehendak kami yang terjadi, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Ada yang salah nggak dari doa saya? Nggak ada, itu doa Taman Getsemani. Saya dicembrutin sama anak yang pertama. Karena dia pikir saya mendoakan mamanya supaya cepat meninggal. Dan betul besoknya meninggal emang. Tapi dalam iman saya, ini kan mungkin baiknya dia ke surga gitu ya. Karena mau sembuh juga umur 89, ventilator udah berbulan-bulan, mau seperti apa gitu dalam hati saya. Dia berhak untuk terbang ke surga dalam hati saya gitu.
Ibu saya sakit, mungkin saya pernah cerita dan Anda sudah pernah dengar. Ya, dokter panggil saya dan abang saya. Romo, ini kondisi ibu. Ibu tuh ususnya sudah sangat parah, pendarahannya itu luar biasa. Depan belakang, pendarahannya itu depan belakang ya. Terus gimana dok? Saya tanya. Kemungkinan pertama, mari kita operasi, kita potong ususnya ibu. Tapi menurut kami tim dokter, kemungkinan ibu akan meninggal dunia di meja operasi. Itu kata dokter. Terus saya bilang, ya udah nggak usah kemungkinan pertama. Saya nggak tega juga ibu saya dibelek-belek perutnya, ujung-ujungnya meninggal juga kan nggak usah lah. Yang kedua Romo, ada obat, satu ampul harganya 20 juta. Sekali suntik 1 hari. Ini mudah-mudahan bisa Romo. Kalau keluarga mau dan mampu, kita coba. Saya langsung saling pandang sama abang saya. Sambil ngukur isi dompet masing-masing kan. Lu kuat berapa, gua kuat berapa gitu kan. Yang ketiga, kalau keluarga nggak mau, nggak mampu, kita transfusi darah aja sambil disuntik morfin untuk nahan rasa sakit ibu. Kemungkinan keempat, kita lepas semua alat-alat ini, transfusi juga stop, ditungguin aja di kamar sampai ibu selesai. Ya. Saya langsung ambil keputusan sama abang saya, mari kita kasih obat yang 20 juta itu. Ya. Karena masih ada terbersit di sini, ibu saya, iman saya berkata, saya pengen ibu saya sembuh gitu. Ya. Sebagai anak, saya harus melakukan itu. Sesusah-susahnya kita pasti mencoba. Pinjol-pinjol deh dalam hati saya gitu maksud saya. Setelah itu kita tanda tangan. Oke, setiap hari 20 juta. Ya. Kalau kakak saya kan ngomong sama istrinya. Kalau saya ngomong sama siapa coba ya kan? Sama Tuhan nggak turunin duit juga langsung Tuhan ya. Ngomong sama uskup saya cuma dikasih berkat kali ya. Lalu di rumah pulang, saya ke meja komputer. Saya bikin buku misa kematian ibu saya. Jadi ibu saya masih di rumah sakit, masih kita obatin 20 juta itu, tapi saya sudah bikin buku misa requiem untuk ibu saya. Mungkin Anda berkata, kok Romo Yus gitu sih mendoakan ibunya supaya meninggal? Bukan. Itu contoh 2 hal, iman yang besar dan iman yang benar. Ketika kita menghadapi suatu problem, apapun itu, ini kan contohnya sakit. Mungkin problemnya yang lain ya. Kita punya persoalan lain-lain lah. Iman yang besar itu doa, gedor hati Tuhan. Kitab suci berkata, ketuklah maka pintu dibukakan, carilah maka engkau akan mendapat. Doa seperti Hana tuh pakai nangis-nangis ya. Sampai dikira orang mabok juga nggak apa-apa lah. Kadang-kadang kan kita doa saking kusuknya sampai dikira orang gila ya kan. Ada orang di Katedral Jakarta, itu ngusap-ngusap kaki patung Pieta sambil nangis-nangis gini. Security sampai datengin, ini jangan-jangan orang stres gitu loh. Tapi emang orang lagi susah, punya penderitaan gitu. Gedorlah hati Tuhan, ini namanya iman yang besar. Tapi iman yang benar, you harus mampu berkata, bukan kehendakku yang terjadi ya Tuhan, tetapi kehendakmu yang terjadi. 3 hari kemudian ibu saya meninggal dunia. 3 hari setelah dikasih obat. Kayaknya ibu saya tahu isi dompet anaknya seberapa. Udah 3 kali suntik aja deh katanya gitu. Mendingan duitnya buat cucu-cucu. Mungkin ibu saya berkata begitu dalam hatinya. Tapi inilah kehidupan. Ya. Kita mudah-mudahan Anda hidupnya baik-baik semua pasti. Apa yang kita cari dalam hidup ya dan apa yang kita butuhkan itu sebetulnya mengikuti siklus hidup kita ya. Setiap masa hidup kita memiliki persoalannya sendiri dan memiliki kebahagiaannya sendiri. Itu semua menentukan semua gerak hidup kita menuju kemana ya. Ini pengajarannya. Waktu kita kecil, apa yang membuat kita menangis? Paling pipis popoknya belum diganti, kita nangis ya. SD mungkin gak dikasih beli mainan, kita nangis. Remaja
Mungkin yang lain punya pacar, kita belum dapat pacar, maka lalu menangis. Umur 28-an, mungkin yang lain udah mulai nikah, kita belum dapat jodoh. Ketika menikah, ada yang punya anak, ada yang belum punya anak. Ada yang hidupnya sejahtera, ada yang hidupnya pas-pasan. Maka menurut saya, tiap masa hidup kita, itu persoalannya beda-beda. Kebahagiaannya juga beda-beda. Dikasih permen dulu udah seneng. Dikasih kue dulu sudah seneng. Ya. Lalu mungkin pengennya punya motor habis itu. Habis punya motor pengen punya mobil. Awalnya mobilnya udah bagus, ya. Tapi ketika ngelihat ada tetangga punya mobil yang lebih bagus, maka jadi mobilnya terasa jelek. Kalau Anda kesini naik mobil Panther, itu kan agak gemeter-gemeter dikit ya. Drrrr, gitu. Teman Anda naik mobil listrik terbaru, BYD. Enak banget, halus ya mobilnya. Pah, ganti mobil dong, mobil kita jelek nih. Mobilnya si itu bagus loh, mobil listrik ya. Juga nggak polusi lagi. Program pemerintah bagus kata dia. Tapi kita merasa jelek gara-gara apa? Kita melihat yang lebih bagus. Jadi di atas langit selalu ada langit. Ya, itu yang membuat kita unhappy sebetulnya. Ini prinsip. Ya, tiap masa punya persoalannya sendiri, tetapi juga punya kebahagiaannya sendiri. Dan tiap masa punya dosanya sendiri. Kalau saya dengerin pengakuan dosa anak SD, saya cenderung ngantuk. Dosa anak SD itu semua sama, flat. Dan dosanya gitu-gitu deh ya. Jadi maka saya dengerin tuh bisa sambil ngantuk-ngantuk gitu. Tapi kalau saya dengerin pengakuan dosa anak mahasiswa, kos-kosan, profesional muda, bisnismen, saya harus pasang kuping terang-terang. Karena di sana muncul dosa yang aneh-aneh, complicated dan berat. Ya. Ada satu anak muda ngaku dosa, tapi dia nggak jujur. Dia ingin bungkus dosanya supaya nggak ketahuan. Dengan kalimat apa? Romo, dosa saya adalah melanggar 10 perintah Allah. Dia kira Romonya blow on. Ya kan, ketemu saya. Saya isengin dong. Oh berarti kamu membunuh, mencuri, mengingini istri orang. Oh belum Romo, yang itu belum kata dia. Nah ini tiap masa punya dosanya sendiri. Puncak-puncaknya berbuat dosa, Anda tahu kapan? Ketika kita pegang duit sendiri dan bebas memutuskan untuk apa itu duit. Ya. Kalau kita nggak pegang duit sendiri, biasanya dosanya juga terbatas. Suami-suami kalau duitnya dipegang istri semua, susah dia berbuat dosa. Karena duitnya dipegang istri semua. Tapi kalau suami-suami pegang duit tipis, ya, duitnya dikit, saya yakin dosanya juga tipis. Paling pijet refleksi kakinya doang. Itu karena duitnya dikit, ya. Tapi kalau duitnya banyak, plus. Plusnya apa nggak tahu lah ya kan. Tapi nanti kalau sudah jadi lansia, percayalah sama saya. Maka dipuji Tuhan kalau Anda sudah sempat jadi lansia. Karena biasanya dosanya turun lagi. Ya. Antara sudah mulai sadar bertobat, atau memang sudah nggak kuat berbuat dosa. Maka dosanya lansia turun lagi. Kalau saya dengerin pengakuan dosa lansia, gua ngantuk lagi. Saya sambil ngantuk aja. Orang 3 besar dosa lansia jelas kok. Ngomelin cucu, marahin pembantu, berantem sama mantu. Udah itu doang. Itu 3 besar dosa lansia. Ya. Maka buat saya, tiap masa hidup kita punya penderitaannya sendiri, punya kebahagiaannya sendiri, dan punya dosanya sendiri. Ya. Tapi slide berikut, lihat gambar, ini
Nah ini ada gambar nih. Ini titik 1 sampai 12. Ya. Silakan Anda kira-kira Anda sudah di titik mana dari 12 ini. Kalau saya kayaknya di sini nih, saya di sini nih. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 setengah lah. 6 setengah ke arah 7 mungkin ya, saya. Tapi beberapa Anda kan sudah sampai mana? Sini kali ya, udah ya. Udah ada yang pegang tongkat? Ya, ya semoga belum di sini ya. Kalau di sini kapan-kapan. Tapi buat saya lihat siklus hidup ini nggak bisa dilawan. Nggak bisa dilawan. Walaupun Anda ikut-ikutan pengacara terkenal yang cincinnya gede-gede itu siapa tuh? Hotman, pergi ke Thailand ada detox ya. Yang katanya bisa bikin umur jadi 120 tahun. Saya sih kalaupun bisa sampai 120 tahun, gua nggak mau umurnya sampai 120 tahun. Kenapa? Teman saya udah pada mati semua. Saya mau main sama siapa gitu. Ya. 70 masih sehat seperti Anda, puji Tuhan. Masih bisa ziarah, masih bisa senam, ya, masih bisa jalan kaki, masih ikut persekutuan doa seperti ini, masih bisa nyanyi-nyanyi, jalan-jalan sama cucu, puji Tuhan, 70. 80 masih kuat, ajaib mulai. Ya. Karena apa? Biasanya umur 80 itu mulai lowbat. Ibaratnya baterai handphone nih, udah lowbat. Persoalannya nggak boleh ganti baterai, nggak boleh, nggak bisa. Ada fasilitas ganti baterai gitu, di charge juga udah nggak bisa. Pokoknya mau nggak mau, ini pasti ada organ tubuh kita yang mulai error, ya. Entah ringan atau berat, pasti ada yang mulai lowbat di situ. Dan itulah mungkin yang mengantar kita pada titik yang di sana. Ya. Siklus ini harus kita terima. Sekarang saya pakai kaos kaki masih bisa tegap berdiri. Saya masih bisa begini. Pakai celana, saya nggak pegangan sekarang masih. Ya. Tapi nanti lama-lama saya pakai celana panjangnya nyender. Mulai cari senderan ya kan? Karena mulai nggak seimbang nih ya. Pakai celana. Nanti tahap ketiga pakai celananya duduk. Duduk. Tahap keempat dipakein sama orang lain. Tahap kelima udah gak pakai celana panjang lagi. Pakai pampers dibungkus sama sarung. Di rumah main perkutut. Ngisi TTS biar gak pikun. Itu kodrat yang harus kita terima. Hai ibu-ibu yang dulunya cantik ya. Jangan terlalu sering lihat foto waktu Anda umur 20. Nanti bawaannya kecewa aja. Wih, dulu cover majalah nih. Cover girl, majalah gadis atau aneka yes. Zaman dulu kan majalah remaja kan itu kan. Wih, atau gadis yaitu. Atau paling banter majalahnya Flora Fauna dan Trubus. Ya, lomba mirip kesemek judulnya ya kan. Yang menang Anda gitu maksudnya. Kalau Anda ngeliatin foto umur 20-an dulu, terus sekarang ngaca, kok sekarang kayak Mak Uwo ya. Keriting semua nih muka dulu nih. Dulu umur 20 tuh kenceng semua ya. Minta maaf nih saya dapat konten dari Instagram, tapi ibu-ibu jangan marah sama saya ya. Katanya ibu-ibu tuh mirip kayak bola dalam olahraga. Bola dalam olahraga. Waktu umur 20-an, bolanya itu seperti bola dalam sepak bola. Yang ngejar-ngejar Anda banyak, 11 lawan 11. Saking kinclongnya Anda, saking cantiknya Anda, masih kenceng semua, yang merebutin 11 lawan 11. Umur 30-an masih cakep, bola seperti dalam bola basket. Yang merebutin Anda 5 lawan 5. Masih banyak juga 5 lawan 5. Umur 40-an lebih masih oke juga, 40-an kan dengan perawatan yang baik. Anda seperti bola dalam bola pingpong yang merebutin tinggal 2 orang. Nanti kalau udah umur 60-an, Anda seperti bola dalam bola golf.
Dipukul sejauh-jauhnya, makin jauh makin bagus. Bola golf ya kan, makin jauh makin bagus. Kalau waktu main pingpong kan masih diarep balik ke sini kan. Nah, tapi kita bapak-bapak, kita jangan ngetawain ibu-ibu. Ya, kita kalau sudah post power syndrome, kita lebih stres daripada ibu-ibu. Kalau mama-mama ditinggal mati oleh suaminya, itu biasanya lebih awet sebagai single mom. Ya. Maka kita lihat di panti Werda lebih sering ketemu siapa? Oma atau opa? Oma. Kemana opanya coba? Antara dua. Ketemu yang lebih muda, belum masuk panti jompo, atau ditinggal oleh istri yang sangat mencintai dia, lalu ngelangut, nelongso. Kalau istilah orang Jawa nelongso. Nelongso itu apa ya? Merana. Lalu akhirnya drop, mati dia. Ya, nyusul nggak lama kemudian. Ya. Lelaki kalau nggak punya kekuatan, nggak punya power, itu mungkin akan lebih berat hidupnya. Ya. Maka diduga memang suami-suami diduga lebih cepat meninggal daripada istri-istri. Minta maaf ya suami-suami ya, ini berdasarkan survei Google. Mungkin karena pekerjaan lelaki banyak resikonya. Mungkin kita lelaki pola makannya kita lebih berantakan, ya kan? Sate kambing, wah makan terus. Kalau ibu-ibu kan lebih salad, rujak, gitu kan? Kalau lelaki-lelaki kan makanannya itu kayak nggak pakai filter, ya minum bir, minum alkohol. Tapi mungkin juga ya karena kita nggak punya kekuatan untuk apa? Kekuatan batin kita melawan penderitaan itu nggak sekuat ibu-ibu. Ibu-ibu itu menahan rasa sakit kehidupan itu lebih kuat. Tapi survei ini belum dibuktikan untuk Romo dan suster. Belum. Menurut feeling saya suster mati duluan dibandingkan Romo. Menurut intuisi saya. Karena kayaknya jadi Romo lebih bahagia daripada jadi suster. Kalau suster kan pakai seragam terus kemana-mana. Emang suster boleh diajak nonton XX1 film agak lain gitu boleh? Atau nonton Avatar gitu kan? Enggak. Romo-romo nonton Avatar, nonton film agak lain. Suster-suster boleh main pedal gitu. Romo-romo di Jakarta yang muda-muda pada main pedal. Ya. Kalau kita yang tua-tuaan gini udah nggak berani main pedal. Takut kena serangan jantung main pedal. Tapi buat saya inilah grafik hidup yang harus kita terima. Ya. Pertanyaannya, apa yang paling membuat hidup kita terasa penuh, fully alive? Ya, klik tolong. Ya. Ada berkat material jasmani, ada berkat spiritual atau rohani, ada berkat relasional. Ya. Berkat jasmani material apakah itu dosa? Enggak. Kita harus punya materi. Karena memang hidup kita butuh itu. Sampai kita mati pun itu peti kudu dibayar. Ya kan? Itu juga kuburan kita harus disewa ataupun ya dibeli gitu loh. Ya. Jadi yang namanya materi setiap orang itu pasti butuh gitu. Ya, memang kalau kita kayak Romo-Romo ya butuhnya lebih dikit lah daripada Anda yang menikah berkeluarga. Kalau Anda kan harus ngitung, anak 3 ngitung kan investasi buat anak 3 nih berapa. Kalau Romo-Romo duit tinggal 100.000 juga nggak ada masalah. Orang nggak ada Romo mati kelaparan kok. Surabaya pasti nggak ada Romo mati kelaparan. Yang ada mati stroke pasti. Kegendutan, umatnya terlalu baik, dikasih makan yang enak-enak. Ya kan Anda kalau kirim makanan daharan kepada Romo kan pasti dienak-enakin. Kalau saya ke Surabaya aja ditanya terus nih, Romo mau makan apa? Padahal acara saya di Paroki Yosafat aja kan masih tanggal 23. Di Yosafat masih 2 minggu lagi tuh. Dari sekarang panitianya udah nanya, Romo nanti mau makan apa? Orang perutnya aja masih tanggal 13, ditanya nanti mau makan apa tanggal 14. Ini umat kita tuh dosanya itu tuh. Kasih makan Romo seenak-enaknya.
Tapi harus diukur kesehatannya. Ya. Tapi kalau Anda yang menikah berkeluarga, Anda harus hitung kebutuhan material dan jasmani Anda. Gitu. Ya. Kalau Anda kan harus mikir, rumah kudu punya cicilannya berapa. Ya. Kalau romo-romo kan lulus langsung punya rumah besar. Lihat. Anda paling kaya, sekaya-kayanya Anda di sini pasti kalah kaya sama saya. Sekaya-kayanya Anda, paling rumah Anda kamar ada berapa? 8, 12? Nggak ada. Saya kamar di rumah saya 135. Iya saya pinjemin lagi sama orang. Oh, boleh, pasien COVID masuk gitu. Contoh orang kaya buat saya, dia harus punya satpam pribadi di rumah dia sendiri. Selama Anda belum punya private security di depan rumah, you belum kaya menurut saya. Saya punya security 6. Kalau security Anda cluster rame-rame tuh ya, mau di perumahan elit apapun, kalau security-nya masih cluster, belum kaya. Harus punya security depan rumah, itu baru kaya. Ya. Maka saya lihat juga nih, orang kaya tuh cirinya apa? Dilihat dari ini, lantai rumahnya kotaknya berapa kali berapa. Kalau granit atau keramik di rumah Anda 40 kali 40 cm, saya udah tahu kolektor Anda di gereja berapa. Duitnya di wall-wall gini. Kan. Tapi buat saya, inilah hidup kadang-kala kita harus berjuang ya. Nggak semua orang harus jadi orang kaya. Karena berkat jasmani butuh, tapi itu tidak yang menjadi penentu segala-galanya. Masih ada satu lagi, berkat rohani. Berkat rohani. Ada kebahagiaan ketika kita dekat sama Tuhan. Cuma nggak semua orang bisa ngukur nih, bisa merasakan itu. Ya. Maka harus dilatih terus. Jangan cuma datang ke Bunda Kudus ketika Monsinyur Anton datang, Romo Eko Wahyu datang, Romo Koko datang, Romo Yus datang, baru pas itu datang doang, sisanya Anda kemana-mana nggak tahu, ya kan? Harus dilatih secara konsisten. Itu namanya berkat rohani, lama-lama itu punya kedekatan relasi dengan Tuhan. Satu lagi, berkat relasional. Ketika keluarga Anda bahagia, susah atau senang, kaya atau miskin, tapi relasi dalam keluarganya itu rukun, itu kebahagiaan berkat luar biasa. Atau Anda punya teman, punya komunitas yang baik nih, itu juga berkat luar biasa. Maka saya selalu mengatakan harus rukun. Komunitas tim persekutuan Bunda Kudus ini harus rukun kalau mau bahagia. Keluarga harus rukun. Saya romo-romo di Samadi, kalau pelayanan saya mau bagus, saya harus rukun sama teman-teman saya. Nggak boleh jotaan. Jotaan tuh apa ya? Ya kalau orang Jakarta bilang jutekan, jotakan itu kan sama ya kan. Diem-dieman, musuhan, perang dingin, nggak ngomongan. Mungkin kalau romo-romo bisa langsung masuk kamar sendiri-sendiri. Lah kalau suami istri jotaan, masa mau pisah ranjang mulu ya kan. Maka buat saya ini penting, berkat relasional ini penting ya. Terakhir poin dari saya. Ini udah berapa jam nih saya khotbah nih. Langsung slide terakhir aja Pak. Slide terakhir. Skip itu. Nah ini. Purpose driven life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Ini ada sebuah buku di Amerika. Karangan seorang pendeta, Rick Warren namanya. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Jadi kalau kita hidup itu harus memang hari-hari hidup kita menuju pada tujuan yang kita maksud itu. Kalau anak kecil pengen jadi seorang pemain sepak bola, maka dia harus rajin lari, lalu sering nonton Lionel Messi, sering nonton Ronaldo, belajar latihan sama pelatih yang bagus, maka hidupnya diarahkan pada tujuan dia pengen jadi pemain sepak bola. Kalau anak
kita pengen masuk ke universitas yang bagus. Kalau di Indonesia mungkin ITB, UGM, ITS Surabaya atau manalah ya yang bagus-bagus, maka kita harus belajar itu anak. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Kalau saya pengen jadi Romo, maka saya harus rajin baca kitab suci, harus rajin ke gereja, harus jadi altar boy. Sehingga saya terbiasa yang namanya di sekitar altar. Maka hidup saya digerakkan oleh tujuan, yaitu saya pengen jadi Romo. Dulu ada calon Romo, takut setan. Dia takut gelap-gelap gitu. Pokoknya yang gelap-gelap dia nggak berani. Mau jadi Romo kok takut setan gitu kan. Nggak cocok gitu kan. Maka dia nggak digerakkan oleh tujuan. Maka oleh pembimbingnya calon Romo itu teman saya. Waktu kita masih frater. Disuruh jadi apa? Disuruh jadi tukang gali kubur. Selama 1 bulan di Tangerang. Jadi kalau ada mayat datang dia gali. Dia kubur, dia tinggal di kuburan selama 1 bulan. Apa yang terjadi setelah jadi tukang gali kubur selama 1 bulan, dari orang yang ekstrim takut setan, dia masuk ke ekstrim satunya. Dia sok tahu tentang setan. Jadi kalau ada gelap-gelap gitu dia suka begini dia. Wah di sini ada nih kata dia. Mana ada, gua nggak lihat, saya bilang gitu. Lu nggak lihat berarti lu kurang punya ilmu kata dia. Lu stres lu ngeliat setan mulu, saya bilang begitu. Jadi orang ini dilatih untuk supaya nanti jadi Romo, kalau ada pelayanan orang kesurupan, orang apa ya. Nah, purpose driven life, hidup itu harus digerakkan oleh tujuan. Dan tujuan hidup kita sebetulnya kelihatan dari nama kita. Yesus dikasih nama oleh Bapaknya. Malaikat kan bilang, anak itu harus diberi nama Yesus, yang artinya Allah menyelamatkan. Maka Yesus selama hidupnya menyelamatkan manusia. Jadi proyek ataupun pekerjaan hidupnya sesuai namanya. Immanuel, Allah menyertai. Maka tugasnya Yesus di dunia ini adalah menyertai manusia, termasuk yang berdosa. Maka ini penting untuk coba mengenali lagi. Nama kita ini dulu dikasih orang tua. Ini nama kita ini apa artinya? Dan kira-kira sampai setua sekarang, kira-kira nama kita itu sudah sesuai dengan maksud belum? Gitu. Saya punya murid tahun 97 SMA, namanya Yesus, titik, nama belakang keluarganya ya. Apa yang terjadi? Namanya Yesus, kelakuannya kayak Yudas Iskariot. Setiap minggu saya harus membebaskan dia dari Polres Blok A di Jakarta Selatan. Karena apa? Pulang sekolah dia tawuran terus. Udah males belajar, berantem melulu gitu ya, antar sekolah. Akhirnya tahun 97 kita sepakat mengeluarkan Yesus dari sekolah. Maka kejadian di dunia dalam Alkitab belum ditulis, Yesus dikeluarkan dari sekolah. Tapi nama nggak cocok sama kelakuan. Ya. Saya tadi coba browsing, Ervina. Nama artinya apa tuh Ervina tuh? Ervina memiliki arti sahabat yang melambangkan seseorang yang selalu penuh kasih menolong orang lain. Nah, jangan tepuk tangan dulu. Kita harus verifikasi. Namanya udah sesuai belum sekarang dengan sifatnya sampai titik umur sekarang. Ardianto. Ardi itu arga, gunung, mulia. Ya. Terus Anto itu jiwa, hati. Jadi katanya saya itu punya hati yang mulia. Katanya, kata AI. Persisnya kayak gitu apa enggak? Umat yang menilai. Saya hatinya jelek atau hatinya jahat atau saya hatinya mulia. Kayaknya sih lumayan mulia. Karena kalau ngelihat teman-teman saya di daerah yang susah-susah, saya suka terenyuh hatinya. Ya udah, ayo penggalangan dana di Samadi. Ayo kita berikan buat ini. Karena saya merasakan kesusahan teman-teman saya juga. Jadi tiap dari kita itu punya nama. Purpose driven life, dari nama kita itu mungkin bertanya,
Apakah sampai seumur sekarang nih hidupku sudah diarahkan oleh itu atau belum? Bapak Ibu, saudara-saudari, mudah-mudahan di awal tahun ini kita semakin menyadari arah hidup kita, ya. Dan grafik hidup kita ada masanya, ada kebahagiaannya sendiri, ada berkatnya sendiri. Nanti slide saya boleh disebarluaskan, ya, dari panitia, dari pengurus kepada umat, terserah untuk ingetan aja bahannya. Yang lainnya kan cuma cerita-cerita. Semoga Tuhan memberkati keluarga Anda, semoga Tuhan memberkati pekerjaan, pelayanan, dan juga komunitas Bunda Kudus nantiasa boleh menjadi berkat Tuhan. Amin.